Hai, Assalamualaikum. Kamu tahu nggak, ada satu hal yang sering bikin kita gelisah, marah, atau bahkan putus asa, yaitu ketika kita sadar dunia ini memang tidak pernah benar-benar adil. Kadang aku juga bertanya-tanya, kenapa orang yang bekerja keras malah hidupnya tetap susah, sementara ada yang hidupnya nyaman tanpa perlu berjuang begitu keras. Kenapa ada orang baik yang terkena musibah, sementara orang yang suka merugikan orang lain malah hidupnya terlihat enak? Semakin aku dewasa, aku semakin sadar kalau dunia ini tidak punya kewajiban untuk adil terhadap kita. Nggak peduli seberapa baik kamu, seberapa besar usahamu, atau seberapa tulus hatimu, akan selalu ada ketimpangan itu. Dan di momen-momen itu, aku belajar kita hanya punya dua pilihan, mengeluh atau menerima, lalu mencari cara untuk tetap berjalan. Hari ini, aku mau ajak kamu ngobrol panjang tentang apa yang membuat dunia gak pernah adil, gimana cara kita menyikapinya, dan apa yang sebenarnya bisa kita lakukan supaya hidup kita tetap berarti, meski realitanya terlihat pahit. Aku mau mulai dari hal yang paling sederhana dulu. Seperti bayi yang lahir dari keluarga kaya dan bayi yang lahir dari keluarga miskin. Dari detik pertama kehidupan, sudah memulai perlombaan dari garis start yang berbeda. Yang satu punya akses ke pendidikan terbaik, makanan bergizi, fasilitas kesehatan yang memadai. Yang lain mungkin bahkan lahir di tempat yang tidak steril, dengan orang tua yang harus memikirkan bagaimana besok bisa makan. Dan ini belum bicara soal tempat lahir, lingkungan, atau negara. Kalau kamu lahir di negara maju, aksesmu ke teknologi, pendidikan, dan peluang akan jauh lebih besar dibandingkan seseorang yang lahir di daerah konflik atau pedesaan terpencil. Dan ini semua bukan pilihan kita. Kita nggak pernah memilih di mana atau sebagai siapa kita dilahirkan. Tapi realitanya, itu akan mempengaruhi hidup kita selamanya. Ketidakadilan ini juga terlihat dalam pendidikan. Ada orang yang bisa bayar bimbel dengan mahal, punya guru privat, bahkan belajar di luar negeri. Ada juga yang harus belajar dari buku lusuh hasil pinjaman. Atau bahkan putus sekolah demi membantu orang tua mencari nafkah. Aku sering bertanya, bagaimana mungkin dunia menuntut semua orang berjuang dengan adil kalau sejak awal saja kondisi mereka tidak sama? Belum lagi soal pekerjaan. Di dunia kerja, koneksi seringkali lebih berharga daripada kemampuan. Seseorang bisa mendapatkan posisi tinggi karena kenalan atau keluarganya, sementara orang lain dengan kemampuan yang sama atau bahkan lebih baik harus bekerja keras bertahun-tahun hanya untuk diakui. Kalau mau jujur, ketidakadilan ada di mana-mana. Di hukum, di politik, di ekonomi, bahkan di hubungan sosial kita sehari-hari. Ada orang yang suaranya didengar, ada juga yang diabaikan. Ada yang dipuji hanya karena penampilannya. Ada yang dicibir meski punya hati yang baik. Tapi di titik ini, aku mulai sadar. Mungkin masalahnya bukan pada dunia yang harus adil, tapi pada ekspektasi kita yang terlalu berharap bahwa semua orang akan diperlakukan sama. Dunia ini bukan mesin keadilan. Dunia ini lebih seperti medan yang liar. Kadang kamu yang di atas, kadang kamu yang di bawah. Kadang kamu diuntungkan, dan terkadang kamu dirugikan.
Aku gak mau munafik. Aku pun pernah iri. Aku pernah merasa hidup ini gak adil. Waktu aku lihat orang yang main-main aja bisa sukses. Sementara aku begadang, banting tulang, dan hasilnya gak seberapa. Tapi lama-lama aku sadar, rasa iri itu gak membuatku maju. Yang bikin maju adalah menerima kondisi itu, lalu cari celah di dalamnya. Aku mulai belajar, kalau aku gak lahir dengan privilege, aku bisa bikin keuntungan versi aku sendiri. Bukan berarti aku langsung kaya atau sukses ya, tapi aku bisa punya sesuatu yang orang lain gak punya. Misalnya, pengalaman hidup yang bikin aku tangguh, keterampilan yang aku latih sendiri, atau jaringan yang aku bangun dari nol. Aku juga belajar bahwa keadilan itu bukan sesuatu yang kita tunggu dari dunia, tapi sesuatu yang kita ciptakan dalam lingkaran kecil kita sendiri. Aku gak bisa bikin dunia jadi adil untuk semua orang, tapi aku bisa jadi orang yang adil untuk orang-orang di sekitarku. Aku bisa bantu mereka yang kesulitan. Aku bisa menghargai orang tanpa lihat statusnya. Aku bisa mendengar cerita mereka yang sering diabaikan. Ketidakadilan akan selalu ada. Tapi hidup kita gak harus berhenti hanya karena itu. Terkadang yang bikin kita lelah bukan dunia yang gak adil, tapi pikiran kita yang menganggap bahwa semua harus sesuai dengan standar adil versi kita sendiri. Aku gak bilang kita harus pasrah. Justru sebaliknya, kita perlu sadar ketidakadilan itu ada supaya kita menyiapkan strategi untuk menghadapinya. Kita bisa belajar lebih banyak lagi, mencari peluang lebih luas lagi, membangun skill yang bikin kita gak mudah digeser, atau bahkan menciptakan peluang untuk orang lain. Kalau kamu merasa hidup gak adil sama kamu, percayalah, kamu gak sendirian. Hampir semua orang merasakannya. Cuman terkadang kita gak lihat. Kita hanya melihat highlight kehidupan orang lain, bukan perjuangan yang mereka sembunyikan. Dan mungkin orang yang kita pikir hidupnya enak, itu diam-diam juga memandang kita dan merasakan kita punya hal yang mereka inginkan. Keadilan sempurna itu gak ada. Yang ada adalah usaha kita yang membuat bagian kecil dari hidup ini menjadi lebih baik untuk kita dan orang sekitar kita. Dunia gak akan berubah drastis hanya karena kita ingin. Tapi hidup kita bisa berubah kalau kita mengubah cara kita melihat dunia. Jadi, kalau suatu hari kamu merasa dunia ini terlalu keras dan tidak adil, ingat, kamu masih punya kendali atas bagaimana kamu meresponnya. Dunia memang tidak akan selalu memihak, tapi kamu bisa memihak pada dirimu sendiri. Kamu bisa memilih untuk tidak menyerah, memilih untuk terus melangkah, dan memilih untuk menciptakan keadilan versimu sendiri di dalam lingkaran hidupmu. Dan siapa tahu, dari langkah-langkah kecil itu, suatu hari dunia di sekitarmu akan terasa sedikit lebih adil. Setidaknya untuk orang-orang yang kamu sentuh hatinya.